Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel pemersatu peternakan bebek telur pemula intinya. Nah, semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu kunci keberhasilan. Intinya itu selalu bertanyakan oleh teman mana peternak bebek petelur supaya mengalami keuntungan, tidak mengalami kegagalan. Jadi untuk mengetahui videonya, mari kita simak. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita selalu sharing yaitu seputar peternakan bebek telur, khususnya kita para pemula. Khususnya channel Rapiu itu adalah channel pemersatu untuk peternak bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan sharing-sharing kembali seputar peternakan bebek telur. Nah, kita akan membahas yaitu intinya di tahun 2023 ini, intinya para pemula kita khususnya ingin beternak bebek telur, kita harus menerapkan ada 4 kunci inti dalam beternak bebek telur kering. Insya Allah jika kita lakukan ini, kita akan mengalami keberhasilan ataupun kesuksesan. Yang penting kita konsisten. Jadi apa saja 4 kunci dalam peternak bebek telur. Jadi mari kita simak videonya. Oke, jadi yang pertama kunci sukses kita dalam beternak bebek telur apalagi di 2023 ini sangat sulit mencari kerja. Jadi untuk khususnya para rekan-rekan yang lagi menganggur, intinya bisa memulai dalam melakukan hal positif ini yaitu dengan cara beternak bebek telur. Jadi langkah yang pertama, kunci yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita mulai beternak bebek telur, kita harus menyiapkan kandang. Karena bebek petelur kering ini memang butuh kandang, butuh kenyamanan, apalagi dengan diiringi dengan kandang jauh dari pemukiman, itu sangat memudahkan kita dalam melakukan keberhasilan dalam beternak bebek petelur. Jadi untuk masalah kandang ini, kalau bisa kita sesuaikan dengan ukuran berapa yang kita ternak nanti. Jadi untuk skala 100 kita harus mengetahui berapa ukurannya. Yang penting masalah kandang ini ada 2 versi yaitu semi intensif atau full intensif. Jadi kalau untuk masalah semi intensif, jadi bebek petelur itu hanya dia tidur di malam hari di dalam kandang, dan nanti di siang hari kita keluarkan di halaman untuk bermain-main. Sedangkan kalau untuk kandang full intensif, jadi posisi dia bebek 1 harian penuh di dalam kandang. Yang penting intinya kalau untuk full intensif ukurannya itu memang betul-betul standar. Untuk standarnya per 100 ekor kalau ataupun untuk semeter persegi itu bisa kita isi dengan 3 ekor. Jadi kita bisa kalikan kalau seandainya kita ingin memelihara bebek telur 100 ekor. Jadi untuk rekan-rekan, atur strategi kandang itu sangat penting jika kita ingin memulai beternak bebek telur. Jadi banyak teman-teman yang mengalami kehancuran karena sebelum dia buat kandang udah membeli bebek petelur. Jadi bebek itu tidak akan bisa bertelur normal dan akan mengalami kehancuran kita. Oke, jadi teman-teman, kunci sukses yang kedua di tahun 2023 ini intinya kita mencari bibit yang bagus, yaitu intinya bibit bebek yang unggul. Intinya saya mengasih saran kalau untuk mencari bibit, kalau bisa yang bayah. Jadi pengalaman saya kalau kita mencari bibit bebek telur, dia memang datangnya udah bertelur, kita nggak tahu umur berapa bebek itu, karena bisa dikolak ataupun dioplos, bisa dicampur perawan, bisa dicampur baya, bisa dicampur dia udah tua. Kalau bebek udah bertelur itu nggak tahu. Kalau bisa bebek baya, karena kalau bebek baya kita tahu umurnya dia, misalnya kita masukkan bebek petelur bibitnya umur 4,5 bulan, itu udah ratah, nanti dia bertelurnya bisa mencapai 90%-an. Bahkan kalau kita rawat dengan bagus, intinya bisa mencapai 95%. Jadi teman-teman harus teliti untuk masalah pembelian bibit, harus betul-betul ajak yang ahli untuk mencari bibit. Jangan kita datangi sendiri, jangan kita sok tahu.
karena banyak pemula intinya mencari bibit bebek telur itu sok pintar tanpa minta anjuran para pakar ataupun yang udah berpengalaman dalam ternak bebek telur. Makanya kita dalam pencarian bibit ini nggak boleh asal-asalan. Banyak pemula intinya dalam ternak bebek telur itu mencari bibit yang asal-asalan, itu yang mengakibatkan kehancuran dalam beternak bebek telur. Makanya langkah 1, langkah 2 harus kita ikuti betul-betul, itu membuat kita menjadi sukses dalam beternak bebek telur. Oke teman-teman, kunci sukses yang ketiga kita dalam beternak bebek telur di tahun 2023 ini, karena beternak bebek telur itu memang sangat menjadikan. Jadi intinya ini yang sangat penting sekali, yang ketiga, yaitu masalah pakan. Nah, disinilah letak teman-teman nggak konsisten, itu masalah pakan. Jadi untuk masalah pakan, teman-teman bisa menentukan ingin mencari pakan jenis campuran ataupun pakan jadi. Jadi kalau untuk pakan campuran, intinya protein itu menggunakan konsentrat dicampur dedak. Sedangkan kalau kita menggunakan pakan jadi ataupun pur, itu udah ada dijual di toko-toko di kota kita masing-masing. Misal di tempat saya ini kan saya menggunakan pakan jadi, yaitu mereknya D93, ada 9905. Itu sangat efisien dan bisa normal 90% jika kita melakukan langkah kunci yang pertama, yang kedua. Untuk masalah pakan ini kalau bisa teman-teman konsisten, jangan diubah-ubah kalau bebek itu udah bertelur. Jadi kalau untuk pemasukan bebek pertama itu gak jadi masalah pakan campur, karena masa adaptasi, masa pengemukan. Jadi untuk masalah pakan ini sekali lagi teman-teman harus konsisten, karena ini kunci dari keberhasilan dalam beternak bebek telur. Karena kalau bebek yang udah bertelur kita ganti-ganti pakan, itu bisa drop bahkan dia 0%. Jadi itu yang membuat kehancuran dalam beternak bebek telur. Oke teman-teman, yaitu kunci sukses yang keempat dalam beternak bebek telur di tahun 2023 ini, intinya itu perawatan. Tinggal mudahnya kita tinggal merawat. Intinya langkah kunci 1 dan kunci 2, kunci 3 kita udah lakukan, tinggal merawat. Jadi masalah perawatan ini kita harus konsisten agar bebek itu tetap steril, tetap sehat, dan tetap nyaman untuk berproduksi. Karena kalau kita perawatannya konsisten ataupun betul-betul memperhatikan, itu masa periode pertama bisa mencapai 1 tahun, kisaran bersih bisa mencapai 8 bulan, yaitu standarnya dia produksi 90%. Oke, jadi kesimpulan dari video ini intinya kita dalam beternak bebek telur harus melakukan 4 kunci sukses. Jadi yang pertama tadi adalah pembuatan kandang, dan yang kedua yaitu pemilihan bibit, yang ketiga yaitu pemberian pakan, dan yang keempat yaitu perawatan. Jadi jika kita melakukan kunci tadi, insya Allah kita dalam beternak bebek telur akan mengalami keberhasilan. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.